Aku pengen mengucapkan, minta maaf kepada mami yang di sana dengan mengucapkan bahwa, sebenarnya, aku benar-benar, sayang sama mami. Baik, terus kalau PR-nya ada yang susah, dibantuin sampai selesai, baru bisa main-main bareng. Sabar ya. Jadi waktu itu kan waktu saya umur masih SMP itu ayah saya udah sering keluar masuk rumah sakit. Jadi memang ibu yang mencari nafkah dan ibu juga yang menyekolahkan saya, ibu juga yang merawat ayah gitu. Disiplin, penyayang, dan sabar. Tegas, lupain rencana Umi tuh kayak gitu. Terus ya termasuk itu juga diterapkan di rumah gitu sama anak-anaknya. Dan terakhir Umi itu orangnya rapi dan resik. Gitu. Seumur hidup saya menjadi anaknya beliau kan memang sudah sakit sebelum beliau menikah dengan bapak saya. Dan ketika usia saya 40 hari, saya itu memang dekat sama bapak kayak gitu. Jadi benar-benar hidup saya itu fokusnya sama bapak. Walaupun ibu memang tetap tinggal di rumah, cuman memang ibu sakit kan sampai hari ini gitu ya. She is a strict person but also a very nice person. Sosok yang paling banyak memberikan pengorbanan di kehidupan saya. Karena tanpa beliau, tanpa mami saya tidak akan menjadi seperti ini sampai sekarang. Bunda aku itu orangnya sabar banget. Terus penyayang banget juga. Terus she knows me very well and she's my best friend. Yang paling berkesan itu ketika sudah lulus kuliah, aku kayak nemuin momen ternyata tuh mamaku tuh nggak seperti yang aku pikirkan gitu. Karena ya awalnya tuh aku mengasumsikan sosok mamaku tuh kayak orientasinya tuh harus achievement kayak gitu, terus penuh dengan tuntutan seperti itu. Tapi ketika lulus kuliah tuh kayak baru sadar ternyata mamaku tuh bisa jadi teman yang baik loh, teman yang menyenangkan gitu. Selalu ada saat kita menemani kita belajar. Mama saya memang ibu rumah tangga, jadi ada buat aku waktu belajar. Jadi rasanya waktu sekarang aku punya anak masih belum bisa nemenin belajar tuh. Ini ya suportif sekali. Sebenarnya nggak cuma ibu sih, emang di lingkungan keluarga aku suportif banget. Jadi selama dari aku sekolah sampai sekarang ini, apa yang aku pilih, entah mau sekolah di mana atau mau melakukan apa tuh, mereka ngebebasin, tapi bukan artinya ngebebasin benar-benar bebas. Jadi ya mereka membebaskan apa yang aku pilih dan apa yang aku sepakati gitu. My mom comes from a very poor family. Jadi dulu sampai nggak bisa nyedain semua orang food and everything gitu. And my mom sejak kecil banget, sejak SMP selalu hard worker, dan dan ketika aku born, mama selalu prioritize aku sama my brother. Ketika mama berusaha untuk menabung sampai si kotak itu penuh, malam hari yang besoknya itu adalah hari pendaftaran ke SMA, ternyata ada yang nyuri gitu si kotaknya itu. Si kotak yang kami satu keluarga tabung gitu selama 3 tahun semasa awal SMP gitu. Tapi waktu itu akhirnya mama memohon-mohon ke sekolah SMA bahwa pasti akan kami bayar uang pangkalnya pasti, dan dengan memohon seperti itu akhirnya saya bisa masuk SMA
Dan alhamdulillahnya ternyata berkat doa ibu juga saya dapat beasiswa tuh pas kelas 1 SMA. Jadi selama 3 tahun akhirnya tanpa tanpa uang pangkal dan uang bulanan gitu. Ibu aku tuh suka ngasih surat, jadi tiap aku ulang tahun ya dia ngasih selamat. Selain dia suka masak kan, dia selalu bikin kue atau tumpeng biasanya kalau di rumah itu, tapi biasanya dia ngasih surat kayak selamat ulang tahun, yang menurut aku itu sangat menyentuh sekali. Dengan maksudnya ya aku tahu kayak gengsi untuk mencurahkan, tapi dia kayak tahu kalau anaknya anaknya itu nggak suka diperlakukan segeli itu, tapi dia melakukannya dengan cara membuat surat, yaitu buat aku sih sangat menyentuh sekali gitu. Makanya aku simpen juga tuh surat-surat dari dia waktu dari zaman aku SMA sampai sekarang, aku simpen ya. Kayak biasanya kan aku suka bikin steak, terus aku suka kasih ke bunda, main-main bareng. Kita tuh orangnya physically banget, jadi yang cium, yang peluk. Bahkan Om Dida tuh dari dulu SD tuh sampai kuliah, bahkan sampai sekarang suka Om Dida gembol, jadi dari belakang Om Dida toprak gitu. Cuman setelah ibu operasi tulang, Om Dida jadi berpikir 2 kali baru mau nomprok, iya lupa ibu kan sudah operasi, takutnya malah patah gitu kan gara-gara Om Dida. Kalau ngomong kan malu ya Mbak, ya aku saya ngomong gitu kan, ya udah aku cium tangan terus aku cepik-cepiki gitu kan. Itu aku ngerasa kayak apa ya, kalau kita nyebutnya bonding ya gitu, ngebangun ikatan gitu sama Umi. We talk every day, and we also hug, and sometimes my mom gives me surprises. Kerja keras gitu. Terus dia tuh selalu menekankan sama aku tanggung jawab gitu. It's a bit cliche, tapi it's actually true kata Mama. It's to be yourself. Jadi kalau bikin decisions in the future, selalu act on your behalf. Selalu pentingin what is there for me. Perkataan ibu, pesan ibu setiap telepon itu sama aja gitu. Kayak bekerjalah dengan ikhlas, carilah ridhonya Allah, kayak gitu. Ya gitu doang, kayak gitu. Like embrace your new experience gitu. And ibu selalu percaya aku bisa itu. Lakukan apa yang kamu senangi, tapi ya bertanggung jawab, karena boleh dilihat deh dari keikhlasan beliau menguliahkan Om Dida, susah payah. Beliau yang mencari universitasnya dan jurusan. Waktu Om Dida nggak tahu mau ngapain, mau jadi apa, sampai akhirnya beliau mengeluarkan uang lebih banyak, tapi nggak jadi orang yang sesuai. Bukan nggak jadi orang yang sesuai, nggak menjadi orang yang bekerja sesuai dengan bidangnya gitu istilahnya. Bahagiain orang tua kalian sebelum mereka udah nggak ada, karena kan kita di dunia ini kan nggak selamanya. Kalau aku, apalagi Mama udah nggak ada ya, itu kepingin banget 1 hari full buat Mama kayak gitu. I want to show her that aku bisa mandiri dan nggak harus bergantung ke orang lain. Mungkin seperti semua kebanyakan anak, tujuannya pasti kalau di usia sekarang lihat orang tua sudah makin tua tuh pasti ingin membahagiakan aja sih. Mami tetap kuat di sana, Mami tetap sehat, dan khususnya untuk sekarang di masa pandemi ini, Mami tetap dalam lindungan Tuhan agar terhindar dari virus corona juga. Bunda sehat terus panjang umur, terus makin sabar, semakin sayang sama aku and my sister.
jadilah Umi yang menjadi inspirasi, bukan hanya inspirasi untuk aku gitu, anaknya, untuk cucu-cucunya gitu, untuk cicit-cicitnya nanti gitu kan. Aku berharap sih masuk surga adalah doa setiap anak ya pada setiap orang tuanya gitu, karena itu nggak ada balasannya apa-apa lagi sih, itu doang. Mungkin aku sih berharap mamaku lebih rileks aja sih gitu, menikmati hidup karena memang sudah saatnya gitu. Maksudnya perjuangan dia udah cukup panjang, pengorbanannya udah cukup banyak, jadi menurut aku ini waktunya dia menikmati hasilnya sih. Mungkin saya mau bilang saya sangat mencintai mama gitu. Jangan khawatir, tetap percaya sama anak-anaknya bahwa anak-anaknya ini akan tetap selalu bareng sama ibu, tetap sayang, tetap berbakti dengan caranya masing-masing kayak gitu. Itu sih, jadi pengennya tetap kita saling percaya aja sih satu sama lain. Meskipun kalau aku nggak kayak bilang secara langsung, aku mau mama untuk tahu kalau aku terima kasih banget ke mama buat all the sacrifices that she made throughout the years. Jadi misalnya mama udah yang saya bilang tadi, udah korbankan waktu luang untuk jagain aku sama adik, and juga udah work overtime sampai jam 2 pagi gitu, just to provide me and my brother, and yeah, I think itu aja sih. Nah, melalui video ini juga aku pengen mengucapkan minta maaf kepada mami yang di sana, dan mengucapkan bahwa sebenarnya aku benar-benar sayang sama mami, walaupun aku dan adik sangat jarang sekali atau bahkan tidak pernah mengucapkan kata sayang secara langsung. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Ibu adalah madrasah pertama anak-anaknya, jadi banggalah menjadi ibu. Untuk seluruh ibu yang ada di seluruh dunia dan seluruh Indonesia, aku mengucapkan selamat Hari Ibu. Ibu ini adalah orang yang sangat hebat, dan sebaiknya kita sayang dengan cara kita masing-masing. Happy Mother's Day, Ibu.